Shalom saudara, hari ini renungan kita masuk dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama dan kedua, dan juga Mazmur 133, 134, dan Lukas pasal yang ke-22. Dan kalau saudara baca dalam kitab Nehemia ini adalah seorang yang awalnya dia adalah seorang yang bekerja di dalam kerajaan sebagai seorang juru minuman. Dan sebagai seorang juru minuman yang bekerja di kerajaan dan dekat dengan raja, Nehemia ini semestinya sangat mapan sekali kehidupannya. Tapi mari saya beritahu kepada saudara, ketika kemapanan itu ada dalam kehidupan Nehemia, dia tidak terus menjadi lupa akan kondisi bangsanya. Coba saudara lihat dalam Nehemia terlebih dahulu, pasal yang pertama ayat yang ke-11, yang menunjukkan dia adalah seorang juru minuman raja. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kemudian pasal yang kedua ayat yang pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi memang pada waktu itu setiap orang tidak boleh kelihatan sedih di hadapan raja. Tetapi Nehemia kelihatan sedih. Dan ketika ditanya, kenapa? Kamu kok sedih, wajahmu kenapa kok muram? Lalu Nehemia menjawab dalam Nehemia 2 pasal yang ketiga. Dia menjawab begini, hiduplah rajaku untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia sedang berbicara, berkeluh kesah tentang tanah airnya. Hari ini saya berkata buat saudara, pernahkah saudara tergerak hati saudara melihat kondisi bangsa kita? Sama seperti Nehemia, sekalipun dia dalam jabatan yang tinggi, terhormat, fasilitas istimewa, sebagai kalangan yang dekat dengan raja, tetapi dia tidak lupa tentang bangsanya. Hari ini, apakah saudara lupa dengan bangsa saudara? Saudara mungkin, saya tidak menyalahkan karena kita terlalu sibuk untuk mengurus masing-masing kita, mempertahankan kehidupan kita di dalam kondisi pandemi ini. Tetapi saya mau mengingatkan saudara melalui Kingdom Lifestyle hari ini, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita bergandengan tangan, siapapun saudara, gereja manapun saudara, denominasi apapun, mari kita bergandengan tangan untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Karena Mazmur 133 berbicara kalau kita rukun hidup bersama, maka berkat itu akan diperintahkan Tuhan datang dalam hidup saudara. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Apa yang harus kita doakan? Sederhana sekali, ada 7 pilar dari bangsa. Yang pertama, pilar pertama keluarga. Mari berdoa untuk keluarga Kristen terutama. Sebab hari-hari ini pemerintah sedang menurunkan banyak sekali mediator. Karena ada banyak keluarga-keluarga yang tergoncang ekonominya dan mereka mulai pecah. Keluarga mulai berantakan sehingga banyak mediator yang harus memediasi perceraian dan lain sebagainya. Mari berdoa untuk keluarga Kristen. Yang kedua, berdoa untuk agama yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Semua orang percaya sesuatu, ada sesuatu yang lebih besar. Ini dia. Makanya berdoa untuk agama-agama agar mereka bersatu. Radikalisme potong, saudara. Amin, saudara. Kita berdoa biar Tuhan bekerja. Kemudian kita berdoa untuk bisnis, usaha. Sekalipun pandemi, tidak semua usaha mati. Ada usaha-usaha yang justru hidup hari-hari ini. Segala usaha yang berkaitan dengan COVID-19 hidup. Apotik, masker, hand sanitizer masih bisa hidup. Mari kita berdoa, kita doakan. Karena kalau ekonomi kuat, negara kuat. Kemudian yang keempat, pilar keempat adalah pendidikan. Mari kita berdoa agar pendidikan di bangsa ini mengalami transformasi melalui online dan lain sebagainya. Kita doakan anak-anak kita doakan para orang tua, sebab tidak mudah untuk membimbing anak-anak online, sebab banyak orang tua yang juga gaptek, saudara. Mari kita berdoa untuk pendidikan ini. Yang kelima, kita berdoa untuk para pemerintahan, agar pemerintahan kita memiliki otoritas dan wibawa ilahi yang daripada Tuhan. Berani berkata tidak untuk segala sesuatu sekalipun kebijakannya tidak populer, tetapi berani berkata tidak dan berdiri untuk kebenaran. Dan yang keenam, jangan lupa berdoa untuk seni dan hiburan, saudara. Saudara tahu Korea, kira-kira 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, siapa yang kenal dengan negara Korea? Tetapi hari ini semua kiblat seni, drama Korea, film Korea sekarang dibanjiri fashion Korea. Karena apa? Mereka berani, mereka mau menampilkan dan mereka mau berusaha. Indonesia jauh lebih kaya budayanya. Mari kita berdoa agar seni dan budaya Indonesia juga mempengaruhi dunia.
Dan yang terakhir adalah apa? Kita berdoa untuk media sosial. Media, internet, radio, TV, sosmed adalah menjadi sarana-sarana untuk bangsa ini. Dan sarana bagi masyarakat kita. Untuk apa? Saling mempromosikan. Ini dia. 7 pilar bangsa harus kita doakan. Hari ini saya mengajak saudara semua. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sama seperti Nehemia. Ambil waktu saudara. Pilih jam saudara. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia sesuai dengan yang saya sampaikan buat saudara, 7 pilar bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.